Lanjut ke pertumbuhan pada kultur kontinu konsep dasar. Pengenalan kultur. Kultur bak mikroba tumbuh dalam medium tertutup hingga fase maksimum dipanen sekali. Kultur kontinu, mikroba tumbuh terus-menerus pada fase optimal, memungkinkan pemenang berulang. Kultur kontinu menawarkan produktivitas biomasa dan metabolit lebih besar pekat kondisi teksturnya yang dioptimalkan. Perbandingan dasar. Aplikasi dalam industri dan penelitian digunakan luas dalam produksi biomasa dan metabolit skala industri, serta studi fundamental kinetik pertumbuhan mikroba. Keunggulan sistem kontinu, produktivitas biomasa dan metabolit tinggi, kualitas produk konsisten melalui testing efisiensi tinggi, minimalkan fase lag, operasi berkelanjutan pada kondisi optimal. Lanjut lagi ke sistem kultur kontinu paling dalam. Prinsip kerja Semostat. Semostat adalah bioreaktor untuk kultur mikroorganisme kontinu. Sistem ini menjaga volume kultur tetap dengan menambahkan medium nutrisi segar pada laju konstantan sambil menghilangkan medium bekas dan sel laju pada yang sama. Pengaturan laju dilusi. Laju dilusi D adalah kecepatan penambahan medium baru dan pengeluaran kultur yang menjadi parameter utama untuk mengontrol laju pertumbuhan spesifik mikroorganisme. Pengaturannya memungkinkan memelihara pertumbuhan stabil. Pengaruh konsentrasi nutrisi. Konsentrasi nutrisi dalam medium yang masuk sangat mempengaruhi laju pertumbuhan dan kepadatan biomasa. Pasokan nutrisi konstan memungkinkan studi pada pertumbuhan submaksimat dan konsentrasi substrat. Lanjut lagi ke turbiostat, sistem kultur kontinu lain. Prinsip kerja turbiostat adalah peran kultur kontinu yang mempertahankan pertumbuhan sel dalam rentan kekurangan sempit. Dilusi terjadi ketika densitas melebihi ambang batas yang ditentukan, memungkinkan pertumbuhan organisme yang berkelanjutan. Menggunakan sensor berkeruhan untuk umpan balik dan mengatur laju dilusi secara dinamis. Lanjut lagi ke faktor kritis dalam kultur kontinu. Sterilitas dan kontaminasi. Kultur kontinu mengeluarkan kondisi spesifik untuk mencegah kontaminasi mikroba yang dapat menggunakan kemurnian produk dan efisiensi proses. Pencampuran dan aerasi. Pencampuran efektif memastikan distribusi nutrisi, oksigen, dan sel yang merata. Vital untuk pertumbuhan mikroba aerob dan mempertahankan kondisi state. Pemeliharaan kondisi lingkungan. Kontrol ketat terhadap suhu, pH, dan kadar nutrisi sangat penting untuk viabilitas sel, laju pertumbuhan, dan produksi. Ini menjamin stabilitas proses. Lanjut lagi ke tinjauan matematika pertumbuhan kultur kontinu model dasar. Yang pertama itu ada persamaan laju pertumbuhan spesifik. Model kinetik Monod menjelaskan hubungan antara laju pertumbuhan spesifik mikroorganisme dan konsentrasi substrat pembatas. Ini menentukan kecepatan replikasi sel. Yang kedua itu ada variabel kunci, laju dilusi D, tingkat penambahan media segar dan menghilangkan kultur dari reaktor. Konsentrasi nutrisi S, konsentrasi nutrisi pembatas yang ada dalam reaktor. Konsep keseimbangan, kondisi stabil di mana semua parameter dan reaktor kultur kontinu seperti biomasa, konsentrasi, substrat tetap konstan seiringnya waktu. Input sama dengan output. Lanjut lagi ke model Monod.
Ketergantungan pada substrat, memahami hubungan antara pertumbuhan mikroorganisme dan konsentrasi substrat. Yang pertama itu ada pengantar. Model Mott diperkenal oleh John Squin. Mott menjelaskan laju pertumbuhan mikroba berdasarkan konsentrasi nutrisi. Yang kedua itu ada asumsi utama. Yang pertama itu ada pertumbuhan dibatasi oleh substrat tunggal. Yang kedua itu ada laju pertumbuhan spesifik adalah fungsi konsentrasi substrat. Yang ketiga itu ada kondisi lingkungan antara pH dan suhu konstan. Yang keempat itu ada tidak mempertimbangkan produktif. Yang ketiga itu ada persamaan Mott. Yang keempat itu ada aplikasi penting desain. Yang pertama itu ada desain bioreaktor, kedua itu pengolahan air limbah, yang ketiga itu bioremediasi lingkungan, yang keempat itu optimasi produksi biomasa, yang kelima itu ada model oksigen laut atau fitoplankton, yang keenam itu morfokinetik. Lanjut lagi ke analisis kritik laju dilusi D. Pengaruh D terhadap kepadatan sel. Laju dilusi D adalah faktor krusial dan bioreaktor mengatur suplasi nutrisi dan pembuangan limbah D, menentukan laju pertumbuhan dan kepadatan polusi sel. Pengaturan D yang tepat esensial untuk menjaga stabilitas dan produktivitas kultur sel. Lanjut lagi ke optimasi produksi biomasa dan metabolit. Produksi biomasa D diatur pada laju pertumbuhan sel maksimal untuk biomasa tinggi. Produksi metabolit D disesuaikan dengan fase optimal sintesis metabolit target. Tujuan itu ada keseimbangan suplasi eliminasi. Lanjut fenomena fosfat dan glycerol dilutirate. Fosfat terjadi ketika sel dikeluarkan dari bioreaktor lebih cepat daripada laju reproduksi. Ini mirip erosi cepat air laut. Jika D melebihi lution rata DC, semua sel akan terbawa keluar, menyebabkan kegagalan sistem. Lanjut lagi ke stabilitas dan kontrol kultur kontinu. Kunci produktivitas dan kualitas proses bioreaktor. Faktor penentuan stabilitas. Konsentrasi substrat menentukan laju pertumbuhan sel, laju aliran input nutrisi dan output kultur konstantan. Yang ketiga itu ada fase eksponensial, memastikan pertumbuhan sel optimal. Volume kultur, menjaga volume tetap dalam bioreaktor. Strategi pengendalian proses, kondisi stay, menjaga konsentrasi nutrisi dan sel stabil. Menambahkan nutrisi kontinu, mencegah definisi zat makanan. Mempengaruhi metabolit toksik, mencegah penghambatan pertumbuhan. Sensor dan optimasi pemanfaat secara canggih dan optimasi memungkinkan monitoring real time dan penyesuaian parameter krusial. Ini memastikan kondisi kultur presial dan konsisten, vital untuk stabilitas jangka panjang serta kualitas produk. Lanjut lagi ke studi kasus dan aplikasi lanjut. Produksi vaksin dan biofarmaka. Bio Farma memimpin produksi vaksin di Indonesia, didukung investasi besar untuk mencegah target 1 miliar dosis. Transfer teknologi global memperkuat kapasitas produksi, seperti kerjasama dengan MSD. Yang kedua itu ada pengolahan limbah biologis. Kultur kontinu sangat efektif dalam pengolahan limbah biologis, memungkinkan pertumbuhan sel terkontrol. Pertumbuhan sel terkontrol untuk depolasi air limbah. Lanjut lagi ke penelitian ekologi mikroba.
Sistem kultur kontinu mendukung studi ekologis mikroba dengan menjaga kondisi pertumbuhan sel yang optimal dan berkelanjutan, memungkinkan budidaya kepadatan tinggi untuk analisis kinetika dan perilaku mikroba secara mendalam. Kita lanjut ke kesimpulan. Dinamika pertumbuhan mikroba untuk masa depan. Dinamika pertumbuhan polusi mikroba dijelaskan melalui kurva pertumbuhan yang terjadi 4 fase utama. Lak, adaptasi tanpa pertambahan jumlah. Lak atau eksponensial, pertumbuhan cepat dan konstan. Transisioner, keseimbangan antara laju pertumbuhan dan kematian sel. Dan kematian penurunan populasi yang sangat mempengaruhi oleh faktor lingkungan fisik seperti suhu dan pH. Dan kimia, nutrisi untuk studi dan aplikasi industri. Pertumbuhan mikroba dapat dikelola dalam kultur kontinu seperti chemos dan trubiodostat yang mempertahankan kondisi stay yang stabil dan optimal untuk produktivitas biomasa atau metabolit dengan laju pertumbuhan spesifik dilaksanakan dengan laju dilusi D untuk mencapai keseimbangan, di mana kontrol ketat terhadap D sangat krusial untuk mencegah fenomena washout.